Untuk melaksanakan ketentuan pasal 61 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja PNS, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Sistem manajemen kinerja PNS terdiri dari perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut, dan sistem informasi kinerja PNS. Ketentuan teknis tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021. Peraturan ini memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Langkah awal dalam perencanaan kinerja adalah melakukan penyusunan rencana sasaran kinerja pegawai SKP secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi atau pejabat pimpinan unit kerja mandiri ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah. Penyusunan rencana SKP ini terbagi ke dalam dua tingkatan berbeda, yaitu 1. Pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri. 2. Pejabat administrasi dan pejabat fungsional. Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri yang dapat menggunakan dua model penyusunan, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melihat gambaran keseluruhan organisasi pada dokumen rencana strategis instansi atau unit kerja dan perjanjian kinerja. Dalam rencana strategis tersebut, pelajarilah pada bagian sasaran strategis instansi beserta indikator kinerja dan target yang dicantumkan. Untuk penyelarasan sasaran strategis instansi ke unit kerja di bawahnya, dapat mengacu kepada pohon kinerja atau piramida kinerja atau matriks penyelarasan sasaran strategis. Langkah kedua adalah menyusun rencana SKP pejabat pimpinan tinggi dan atau pimpinan unit kerja mandiri. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama yang perlu memuat sasaran, indikator, dan target pada perjanjian kinerja PK dengan memperhatikan rencana strategis Renstra dan rencana kerja tahunan RKT unit kerja atau instansi atau unit mandiri. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development commitment dan community involvement. Penyusunan SKP dengan model pengembangan perlu dilakukan pengelompokan rencana kinerja menjadi 4 kategori, yaitu perspektif penerima layanan, perspektif proses bisnis, perspektif penguatan internal, dan perspektif anggaran. Langkah ketiga yaitu menyusun manual indikator kinerja untuk pemantauan dan pengukuran kinerja pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit mandiri. Indikator kinerja individu harus didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur. Deskripsi dan formula dituangkan ke dalam manual indikator kinerja yang mencakup deskripsi rencana kerja, deskripsi indikator rencana kerja individu, satuan pengukuran, kualitas dan tingkat kendali kinerja individu, unit penyedia data untuk pengukuran kinerja, serta periode yang ditetapkan untuk pendokumentasian kinerja berdasarkan jenis indikator kinerja individu. Manual indikator kinerja dilampirkan pada rencana SKP untuk direview oleh pengelola kinerja. Selanjutnya adalah pengelola kinerja melakukan review untuk mengidentifikasi apakah indikator yang tertuang dalam SKP jabatan pimpinan tinggi tersebut bersumber dari perjanjian kinerja dengan memperhatikan 1. Rencana strategis, 2. Rencana kerja tahunan, 3. Direktif atau penugasan. Sesudah dilakukan review, maka SKP jabatan pimpinan tinggi bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penyusunan rencana SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Penyusunan rencana SKP dapat menggunakan dua model, yaitu model dasar atau inisiasi dan model pengembangan. Langkah pertama yang perlu dilakukan yakni melihat gambaran keseluruhan organisasi pada perjanjian kinerja serta memperhatikan rencana kerja strategis serta rencana kerja tahunan unit kerja dan instansi. Langkah kedua adalah membagi peran koordinator atau ketua dan anggota tim kerja atau kelompok kerja
sesuai matriks pembagian peran dan hasil. Kita dapat menggunakan dua metode, yaitu metode direct cascading dan non-direct cascading. Perbedaan antara kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Matriks pembagian peran dan hasil merupakan tabel yang digunakan untuk mengidentifikasi peran dari setiap anggota tim kerja guna mendukung pencapaian kinerja tim dan harus dinyatakan dalam bahasa pencapaian hasil. Perhatikanlah langkah-langkah berikut. Tuliskan peran koordinator atau ketua tim kerja di baris atas label. Daftar setiap anggota tim kerja atau setiap pekerjaan, posisikan ke bawah kolom kiri matriks. Untuk setiap sel tabel, ajukan pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh anggota tim? Cantumkan peran pegawai sesuai bahasa pencapaian dan bukan aktivitas. Ingat, produk atau layanan yang dihasilkan setiap pegawai adalah rencana kinerja yang akan dituliskan dalam format rencana SKP. Langkah ketiga adalah menentukan rencana kinerja pada format rencana SKP. Suatu rencana SKP terdiri dari kinerja utama, yaitu suatu strategi untuk merealisasikan rencana kinerja atasan langsung sesuai metode direct cascading atau non-direct cascading yang tercantum dalam matriks pembagian peran dan hasil. Selain kinerja utama, terdapat kinerja tambahan yang dapat berupa development, commitment, dan community involvement. Langkah keempat adalah menentukan aspek indikator dan indikator kinerja individu pada format rencana SKP. Untuk membangun IKI pada setiap rencana kinerja, maka perlu ditentukan aspek indikator yang tepat untuk mengukur suatu rencana kerja, yaitu satu atau lebih di antara aspek berikut: aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. Kembangkanlah IKI tersebut dengan metode SMART, yaitu spesifik, terukur, realistis, memiliki batas waktu pencapaian, serta dapat menyesuaikan kondisi internal dan eksternal organisasi. Langkah kelima adalah menentukan target pada format rencana SKP berdasarkan aspek yang digunakan pada langkah 4. Target kinerja adalah hasil kerja yang diharapkan akan dicapai dari setiap pelaksanaan rencana kinerja yang telah disepakati bersama. Penentuan target kinerja dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang berlaku, data terkini atau data baseline atau realisasi terakhir, ekspektasi penerima layanan, rasionalitas dan tingkat challenging-nya, direktif pimpinan instansi, pimpinan unit kerja, dan atau atasan langsung, potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan eksternal organisasi. Setelah menentukan target, format rencana SKP model dasar atau inisiasi diajukan kepada pengelola kinerja atau tim pengelola kinerja untuk mendapat review. Jika menyusun SKP dengan model pengembangan, maka perlu dilakukan pengembangan kategori penilaian kinerja pada format rencana SKP. Perhatikanlah kategori penilaian sesuai dengan tabel di layar. Langkah terakhir yaitu menyusun format keterkaitan SKP dengan angka kredit untuk lampiran SKP pejabat fungsional. Format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional kemudian diajukan pejabat fungsional ke tim penilai angka kredit dilampiri rencana SKP yang telah direview pengelola kinerja. Tim penilai angka kredit melakukan verifikasi format keterkaitan SKP dengan angka kredit jabatan fungsional dan hasil verifikasi tim penilai angka kredit disampaikan kembali kepada pegawai dan SKP sudah bisa ditetapkan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri. Langkah pertama adalah menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI. Suatu rencana kerja dapat memiliki satu atau lebih IKI. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Terdapat dua kondisi pencapaian IKI, yaitu capaian IKI dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI.
Langkah kedua adalah menghitung nilai capaian IKI berdasarkan kategori capaian IKI. Tentukanlah setiap capaian IKI apakah termasuk ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang. Konversikan menjadi suatu nilai capaian IKI yang besarnya ditetapkan pada tabel berikut ini. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian IKI. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Perhatikanlah formula untuk menghitung nilai tertimbang capaian IKI pada tabel di layar. Langkah terakhir yakni menghitung nilai SKP. Berikut merupakan formula untuk menghitung nilai SKP. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Mari kita lihat tahapan penilaian SKP bagi pejabat administrasi dan fungsional. Pertama-tama, kita perlu menghitung capaian indikator kinerja individu atau IKI dan kategori capaian indikator kinerja individu. Ketahuilah, suatu rencana kinerja dapat memiliki satu atau lebih IKI yang terdiri dari aspek kuantitas, kualitas, dan atau waktu. Capaian IKI diperoleh dengan membandingkan realisasi IKI dengan target yang telah ditetapkan di dalam SKP. Untuk mode dasar atau inisiasi, terdapat 3 kondisi pencapaian IKI, yaitu capaian IKI yang berada dalam range target penilaian, dalam kondisi normal atau dalam kondisi khusus. Sedangkan untuk mode pengembangan, terdapat 4 kategori penilaian yang dapat digunakan, yaitu 2 level penilaian, 3 level penilaian, 4 level penilaian, dan 5 level penilaian. Berikut adalah formula untuk menghitung capaian IKI. Untuk setiap pencapaian IKI, kelompokkanlah ke dalam kategori sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang sesuai dengan tabel berikut ini. Langkah kedua adalah menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Gunakanlah tabel berikut sebagai referensi untuk menentukan kategori dan nilai capaian rencana kinerja. Langkah ketiga adalah menghitung nilai tertimbang capaian rencana kinerja. Hitunglah nilai tertimbang untuk capaian IKI pada rencana kinerja utama beserta capaian IKI pada rencana kinerja tambahan. Untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja utama, perhatikanlah tabel formula sebagai berikut. Sedangkan untuk menghitung nilai tertimbang pada rencana kinerja tambahan, perhatikanlah formula sebagai berikut. Langkah terakhir yakni menghitung nilai SKP. Untuk menghitung nilai SKP, kita dapat menggunakan formula berikut. Penilaian SKP dituangkan dalam format yang telah ditentukan. Selanjutnya, mari kita pelajari cara penilaian perilaku kerja. Penilaian perilaku kerja dilakukan dengan membandingkan standar atau level setiap aspek perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan dengan penilaian perilaku kerja dalam jabatan. Penilaian perilaku kerja dibedakan menjadi penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa atau dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung. Mari kita lihat lebih detail. Untuk penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja tanpa mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, dilakukan dengan cara pengamatan. Pejabat penilai kinerja mengamati kesesuaian tingkah laku, sikap, atau tindakan pegawai dengan indikator perilaku kerja yang dipersyaratkan dalam jabatan. Untuk penilaian perilaku kerja oleh pejabat penilai kinerja dengan mempertimbangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung, dilakukan dengan survei secara tertutup. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur perilaku kerja dengan bobot 60%, sedangkan rekan kerja setingkat dan bawahan langsung memberikan penilaian dengan bobot 40%. Penilaian kinerja akhir dilakukan dengan menggabungkan nilai hasil penilaian SKP dan hasil penilaian perilaku kerja. Berikut adalah pembobotan nilainya. Penilaian kinerja dinyatakan dengan angka dan sebutan atau predikat seperti informasi yang ditampilkan di layar. Ingatlah, penilaian kinerja dilakukan setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan.
dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.